Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu teknik sederhana dalam melakukan technical analysis. Teknik yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah crossing moving average. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Nah, moving average itu sendiri apa? Mungkin buat kamu yang belum tahu, moving average itu adalah harga rata-rata dari suatu saham pada selang waktu tertentu. Jadi bisa aja moving average ini dihitung harian, mingguan, bulanan, atau mungkin kalau kamu mau menggunakannya dalam waktu yang sangat pendek, kamu bisa aja men-set moving average itu dalam hitungan menit ataupun per 5 menit. Nah, moving average ini sendiri udah pernah aku jelasin sebetulnya di video aku yang di sini. Jadi kalau misalkan kamu belum paham mengenai moving average, kamu pause video ini dan kamu tonton dulu video yang ada di sini. Nah, untuk melakukan technical analysis dengan crossing moving average ini, kita akan menentukan beberapa set of rule. Di mana set of rule ini yang menentukan kapan kita akan masuk dan juga kapan kita akan jual saham yang kita perdagangkan. Cara sederhana untuk bisa menentukan kapan kita mulai membeli suatu saham dengan menggunakan teknik moving average crossing ini adalah kita harus menggunakan grafik moving average di 50 harian dan moving average 200 hari. Nah, saat yang tepat untuk melakukan pembelian saham itu adalah pada saat grafik moving average 50 berpotongan dengan grafik moving average 200 di mana posisinya moving average 50 ini berada di atas dari moving average 200. Jadi ketika terjadi perpotongan antara moving average 50 dan moving average 200, di mana MA50-nya ada di atas MA200, dan keduanya dalam posisi yang mengarah ke atas, maka itu adalah saat yang tepat untuk melakukan entry saham. Sedangkan untuk menjual saham yang udah kita beli tadi, maka kita harus melihat waktu di mana sebaliknya nih kejadiannya, di mana crossing moving average-nya itu adalah kebalikan. Moving average 200-nya, MA 200-nya itu berpotongan dengan MA 50, tapi kondisinya terbalik, di mana MA 200 itu berada di atas dari MA 50, dan kedua garis tadi itu mengarah ke arah bawah. Nah, pada saat kondisi inilah, maka waktu yang tepat untuk kita menjual saham yang tadi kita udah perdagangkan tadi. Supaya kamu lebih paham lagi, aku akan ambil 2 contoh bagaimana kamu bisa melakukan analisa crossing moving average ini. Di sini aku ambil contoh saham Bank BCA dengan kode BBCA di sekitar tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini kamu bisa lihat nih, saham BBCA pada periode waktu tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau misalnya kita analisa moving average-nya di MA50 dan MA200, maka kamu akan menemukan pola crossing moving average antara MA50 dan MA200. Di sekitar moving average pada bulan Juli 2016, kamu bisa lihat nih, moving average 50 itu memotong MA200. Kalau kita perbesar grafik pada tanggal 19 Juli 2016 tersebut, kita bisa melihat nih, bahwa pada saat crossing moving average antara MA50 dan MA200, kedua garis MA50 dan 200 ini sama-sama mengarah ke atas. Sehingga jika kita mengacu pada rules untuk trading atau untuk masuk ke dalam saham dengan metode crossing moving average, maka ini adalah saat yang tepat untuk dilakukan pembelian saham BBCA. Sehingga kalau misalnya kita mau beli pada tanggal tersebut, maka kita akan entry di harga sekitar Rp2.800 per lembar sahamnya. Kemudian setelah kita masuk ke dalam saham BBCA pada tanggal 19 Juli 2016, maka kita akan hold saham BBCA cukup panjang, di mana pemotongan atau crossing dari moving average 50 dan 200 pada kondisi sebaliknya itu baru terjadi di sekitar tahun 2020. Di mana kalau kita lihat di sini, pada tanggal 31 Maret di tahun 2020 terjadi crossing moving average antara MA200 dengan MA50, di mana
MA 200-nya itu berada di atas dari MA 50 dan arah dari kedua garis MA 200 dan 50 ini sama-sama mengarah ke bawah. Jadi di saat inilah kita melakukan penjualan saham BBCA. Sehingga kalau kita melihat di tanggal tersebut, maka kita akan menjual atau melepas saham BBCA tersebut di kisaran harga Rp5.625. Sehingga dari proses trading saham BBCA kamu dari tahun 2016 sampai tahun 2020, kamu memiliki keuntungan yang cukup besar. Di mana pada tahun 2016, kamu membeli saham BBCA di harga 2.800, kemudian kamu menjual kembali saham BBCA tersebut di harga 5.625. Sehingga kamu mendapatkan keuntungan sekitar 2.825 per lembar sahamnya. Atau rata-ratanya kamu sudah untung 100% dalam waktu 4 tahun. Nah, berikutnya aku kasih contoh pada saham lainnya bagaimana kita bisa menggunakan crossing moving average untuk melakukan technical analysis suatu saham. Pada contoh berikutnya, aku akan mengambil saham Elang Mahkota Teknologi Tbk atau saham dengan kode EMTK. Pola crossing moving average juga bisa kita lihat di saham MTK ini pada periode September 2020 hingga periode November 2021. Di sini kita bisa lihat nih, di sekitar bulan September 2020 terjadi crossing moving average antara MA 50 dengan MA 200. Dimana kalau misalkan kita lihat, perpotongan MA 50 dan MA 200 ini juga disupport dengan arah dari kedua garis MA 50 dan 200 tersebut. Di mana kedua garis tersebut sama-sama mengarah ke atas pada tanggal 22 September 2020. Sehingga kalau kita mau membeli saham EMTK pada 22 September 2020, maka kita akan masuk saham tersebut di harga Rp730 per lembar sahamnya. Kemudian saham EMTK akan kita hold di sekitar bulan Oktober atau November 2021, di mana pada tanggal 5 Oktober 2021 terjadi EMA crossing dari EMTK, di mana MA 50 dan MA 200-nya berpotongan, di mana MA 200-nya ini berada di atas dari garis MA 50 si EMTK tersebut. Pada saat ini kamu bisa melakukan penjualan saham EMTK di mana memang sudah terjadi crossing moving average antara MA 50 dengan MA 200, di mana MA 200 berada di atas MA 50. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, arah dari MA 200-nya ini masih belum mengarah ke bawah. Jadi kalau misalkan menurut aku, pada kasus MTK ini masih ada kemungkinan si MTK itu untuk rebound, untuk melanjutkan uptrend dari si saham MTK ini. Tapi sekali lagi, karena sudah ada sinyal bahwa perpotongan MA 50 dan MA 200 terjadi, di mana MA 200 berada di atas MA 50, kamu bisa saja melakukan taking profit pada saham MTK ini. Kalau kamu melakukan profit taking, maka kamu akan menjual saham tersebut di harga sekitar Rp1.665 per lembar sahamnya. Sehingga dalam durasi bulan September 2020 sampai Oktober 2021, trading saham MTK kamu itu udah mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.665 dikurangi Rp730, atau kamu dapat untung sekitar Rp935 per lembar sahamnya. Dengan kata lain, keuntungan kamu itu berada di angka 128% jika kamu menggunakan moving average crossing ini untuk trading saham MTK. Tadi adalah cara kamu bisa memanfaatkan teknik crossing moving average untuk melakukan transaksi saham yang kamu akan lakukan. Crossing moving average ini merupakan salah satu teknik yang bisa kamu gunakan untuk melakukan analisa saham. Sehingga masih banyak lagi sebetulnya teknik lain yang bisa kamu pakai dan kamu terapkan dalam kegiatan trading saham kamu. Namun yang perlu kamu ingat adalah bahwa apapun teknik analisa yang kamu gunakan,
Sebetulnya teknik tersebut tidak akan menjamin hasil yang 100% akurat, sehingga bisa aja terjadi kondisi di mana ketika kamu analisa dengan technical analisis saham tertentu, maka outcome-nya atau hasil dari pergerakan harga sahamnya itu berbeda dengan hasil analisa kamu. Sehingga yang perlu kamu lakukan sebetulnya dalam trading saham ini adalah money management yang baik. Jadi pastikan kamu tetap melakukan money management yang baik dan mengikuti trading plan yang kamu sudah tetapkan. Di mana kamu harus tetapkan berapa margin of error atau berapa kerugian yang bisa kamu terima ketika analisa kamu itu ternyata salah. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video kali ini bisa membantu kamu dalam melakukan technical analisis saham. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk tanyakan ke aku di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba jelaskan ke kamu pertanyaan-pertanyaan yang kamu miliki sehingga kamu lebih paham lagi mengenai apa yang aku jelaskan di video kali ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.